cara orang yang junub tidak ada air untuk bersuci, maka hendaknya dia tayamum dengan tayamum yang tadi kita contohkan. Ya, bukan dengan nyiramkan debu ke tubuhnya atau dia guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kenikmatan, hidayah petunjuk serta inayah pertolongannya, sehingganya kita bisa hadir di majelis kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam kita baik insya Allah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah, suri tauladan terbaik umat ini, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan Islam. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, senantiasa ditolong dan dibantu serta dikuatkan dalam menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, kita sudah mengawali pembahasan fikih ibadah pada tema tentang tayammum. Ya, pada tema tentang tayammum. Sebagaimana yang telah kita bahas jamaah sekalian, bahwasanya tayammum itu salah satu wasilah untuk kita bisa melaksanakan taharah. Karena kita sudah pelajari ibadah kita, khususnya sholat kita, tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak suci, alias tidak dalam keadaan tahur. Dan kita pernah membacakan satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda, atau kama qala Rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah salah seorang dari kalian yang berhadas sampai dia bersuci atau sampai dia berwudu, ya. Dan badalan atau pengganti dari wudu, kalau tidak ada air atau wujudnya air ada tapi tidak mampu untuk menggunakannya, atau ada tapi tempatnya terlalu jauh sehingga kalau menempuh ke sana sehingga menghabiskan waktu, ya, atau ada air tapi untuk menggapainya itu berbahaya, maka sebagai ganti dari air, ya, yang jadi alat bersuci itu kita diperbolehkan untuk tayammum. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah sampaikan asbabul mubihatu lahu atau al asbahul mubihatu litayammum,
sebab-sebab dibolehkannya untuk tayamum. Kira-kira masih ingat gak jamaah sekalian? Sebabnya ada berapa? Ya, kayaknya masih ingat apa lupa, Pak? Ya, yang bawa catatan insya Allah masih ingat. Kalau yang mencatat kemarin, ya apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari, insya Allah masih ingat. Ya. Nah ini yang repotnya, yang datangnya cuman modal baju sama celana ini, ya, ndak modal catatan. Ya. Insya Allah lupanya lebih cepat itu. Ya, bahkan belum selesai majelis mungkin sudah lupa. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah menyampaikan satu nasihat, ya apa kata beliau, al-ilmu sayyidun, ilmu itu seperti binatang buruan, wal kitabatu wa kitabatuhu qayyidun, dan tulisannya, menulis ilmu itu adalah cara mengikat buruan tersebut. Ya. Maka jamaah sekalian, sekelas Imam Syafi'i yang dikenal dengan hafalannya kuat, yang dikenal dengan cepatnya menghafal, ya, yang dikenal dengan bagusnya hafalannya, ternyata masih menganjurkan untuk menulis. Ya. Apalagi dengan kita jamaah sekalian, wes ngapalnya susah, hilangnya cepat. Ya. Karena ada orang itu ya susah ngapal, susah hilang. Ya. Ada yang cepat ngapal, cepat hilang. Lah kalau kita ini yang mana, Pak? Ya, susah ngapal, cepat hilangnya. Ya. Maka jamaah sekalian, ya, hendaknya kita meluangkan kesempatan kita di majelis ilmu itu dengan mencatat. Ya, nggak harus semuanya, nggak harus dari A sampai Z dicatat. Cukup bagian-bagian yang kita anggap penting saja hendaknya kita catat. Yang dengannya insya Allah, ya, ilmu kita bisa lebih kuat. Pengamalan kita serta pemahaman kita kepada ilmu itu juga baik. Ya, itu salah satu cara agar ilmu itu barokah manfaat, yaitu dicatat. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali sedikit kita singgung karena ini perkara penting. Di samping dalil-dalil tentang tayamum juga insya Allah sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Perlu kita sampaikan ulang beberapa hal atau beberapa keadaan di mana seseorang itu boleh untuk bertayamum. Yang pertama jamaah sekalian, idalam yajidil ma, apabila tidak menemukan air. Ya, sudah dicari ke sana kemari, sudah dibor, bahkan kedalaman bornya sampai berapa meter Pak paling dalam? 100 meter misalkan, wes dibor gak keluar airnya. Ya. Au wajada minhu ma la yakfihi litahharah, atau ada air tapi nggak cukup untuk berwudu, misalkan ya cukupnya untuk keperluan, ya, untuk minum, ya, untuk menyambung kehidupan. Maka ini salah satu udzur atau salah satu keadaan di mana seseorang boleh untuk tidak berwudu dengan menggantinya bertayamum atau menggantinya dengan tayamum. Dalilnya apa? Adalah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, dalam satu safar. Bin nas, dengan orang-orang. Fa idza huwa birajulin mu'tazilin. Ketika itu ada satu orang yang mu'tazilin, yang menyendiri. Teman-temannya sholat, Rasulullah dan para sahabatnya sholat, lah ini orang cuman duduk di pinggiran, ya, menyendiri dia. Qala, kemudian Rasulullah bertanya kepada orang ini, ma mana'aka an tusalliya, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Qala, orang itu menjawab, asabatni janabatun, wahai Rasul, saya ini sedang junub, alias sedang berhadas besar. Dan hadas besar itu tidak bisa dihilangkan dengan wudu, tapi dengan mandi. Ya. Walama, sementara airnya tidak ada. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan memberikan solusi. Apa kata Rasul? Alaika bis-sa'id fa innahu yakfika.
hendaknya engkau bertayamum, maksudnya demikian. Fa innahu yakfika, maka itu tayamum sudah mencukupi dirimu, ya, bisa mencukupkan dirimu untuk melaksanakan sholat, ya, sebagai ganti dari iktisal, ganti dari mandi tersebut. Rawahu Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini keadaan yang pertama, yaitu ketiadaan air, atau ada air namun tidak cukup, ya. Kemudian keadaan kedua jamaah sekalian, idaka nabihi jirahatun au maradun, ya. Apabila di badan orang yang bertayamum tersebut, ya, ada luka atau dia sedang sakit, wa khafa min isti'malil ma'i ziyadatan lil maradi, khawatir kalau dia berwudunya atau mandinya menggunakan air, ziyadatan lil maradi, sakitnya akan bertambah parah, ya, au ta'akhur syifa, atau kesembuhannya semakin lama, ya. Sawa'un arafa dalika bitajarrubah au bi ikhbari siqah minal atiba, ya. Kesimpulannya sakitnya akan bertambah parah atau sakitnya akan semakin lama itu entah dihasilkan dari pengalaman orang-orang sebelumnya, ya, atau dikabarkan oleh dokter yang terpercaya, maka ketahuilah, ya, kondisi seperti ini adalah kondisi di mana seseorang boleh untuk bertayamum, ya. Kondisi apa yang kedua ini? Ada sakit, ya, atau luka di badan seseorang yang kalau dia menggunakan air sakitnya akan bertambah parah, ya, atau kesembuhannya akan semakin lama. Nah, ini kondisi kedua di mana seseorang itu, ya, boleh bertayamum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah tentang seorang sahabat Nabi yang mengalami luka di bagian kepala, kemudian orang ini di malam harinya bermimpi basah, ihtalama, ya. Fasa'ala ashabahu, lantas orang ini bertanya kepada kawan-kawannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, wahai sahabat-sahabatku, saya ini boleh enggak melakukan tayammum, ya. Faqalu, kemudian sahabat-sahabatnya yang lain mengatakan, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma, ya. Kata kawan-kawannya, kami tidak mendapati pada dirimu rukhsah, padahal kepalanya tadi ada luka, ketimpa batu, Pak, ceritanya itu. Ketimpa batu, luka cukup parah. Qadarullah di malam harinya bermimpi, ya, di pagi harinya ketika mau melaksanakan sholat subuh, barangkali dia tanya kepada kawan-kawannya, ini saya sedang sakit, ya, kalau saya mandi mungkin akan tambah parah, kira-kira ini jadi rukhsah enggak? Kata sahabat-sahabatnya, enggak ada rukhsah bagimu, ya. Fagtasala, lah akhirnya orang ini yang mengalami luka di kepalanya, dia nekat mandi. Famata, akhirnya atau kemudian dia meninggal dunia. Kenapa? Karena lukanya bertambah parah karena terkena air, ya. Sakitnya bertambah berat, akhirnya dia meninggal dunia gara-gara orang ini mandi. Falamma qadimna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kami adukan permasalahan ini kepada Rasulullah, walamma qaddamna ala Rasulillah, ketika masalah ini kami sampaikan kepada Rasulullah, wa akhbarada bidzalika, dan mengabarkan tentang sabab musabab kejadian ini, faqala, maka Rasulullah memberikan komentar. Perhatikan, Pak, komentarnya cukup pedas sekali. Apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalahumullah. Sungguh sahabat-sahabatnya ini telah membunuh temannya, ya. Qatalahumullah, semoga Allah membalas perbuatan mereka itu. Ala sa'alu idalam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu, ya. Fa inna syifa'al ayyi su'al, karena, ya, obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya,
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini hadis banyak faidahnya. Di antaranya adalah kalau kita tidak mengetahui suatu permasalahan dalam agama ini, jangan asal ngomong, jangan asal berfatwa. Ya. Banyaknya kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, bahkan kesesatan-kesesatan di tengah umat hari ini. Itu banyak orang-orang yang tidak memiliki kafaah, kemampuan yang cukup dalam beragama, tapi berani berfatwa. Ya, bahaya ini jamaah sekalian. Ya. Ditambah lagi sudah nggak cakap dalam ilmu agama, nggak bisa bahasa Arab pula. Wong belum tentu juga orang yang bisa bahasa Arab boleh berfatwa. Dia harus menguasai berbagai bidang keilmuan dalam agama ini. Tafsirnya, usul tafsirnya, hadisnya, ilmu hadisnya, fikihnya dan usul fikihnya, qawaid fikihnya dan sebagainya. Ya. Maka jamaah sekalian, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan teguran keras ya, kepada siapa saja yang berani berfatwa, berani menyampaikan satu permasalahan dalam agama ini sementara dia jahil, sementara dia bodoh dalam masalah itu. Tidak boleh. Tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, ya hikmah kedua, pelajaran yang kedua dalam hadis ini, bahwasanya orang yang mengalami sakit, ya, dan dia tidak mampu menggunakan air sebagai sarana wudhunya atau sarana untuk dia bersuci, maka boleh baginya dia berwudhu. Ya, jelas jamaah sekalian? Ya, kondisi kedua, keadaan kedua di mana seseorang boleh bertayamum. Ya. Kemudian yang ketiga, sabab yang ketiga atau keadaan ketiga di mana seseorang itu boleh bertayamum, idza kanal ma'u syadidal burudah. Apabila airnya sangat-sangat dingin. Ya. Seperti di kutub utara misalkan kedinginannya itu bisa sampai minus 20 derajat. Ya. Kalau pakai air itu benar-benar menggigil badannya. Wa ghalaba ala dhannihi husulud darar bistimalihi. Dan dia yakin kalau dia pakai air ini akan berdampak bahaya ke dalam jasadnya atau terhadap badannya. Ya. Maka kalau kondisinya benar seperti itu, bolehlah bagi dia untuk bertayamum. Ya. Bisyartin, tapi nanti dulu. Bisyartin ada syaratnya. Ayyu'jiza an taskhinihi walau bil ajri. Ya. Dia tidak mampu untuk menghangatkan air tersebut. Airnya dingin. Ya, kalau tidak mampu menggunakan air yang dingin, ya diangetkan. Ya, digodoklah ada bagaimana caranya. Walau bil ujri, meskipun dengan cara mengupah orang lain, ya, mengupah atau meminta bayaran agar disediakan air yang hangat. Ya, dia tidak mampu itu, ngangetin sendiri tidak bisa, ngasih upah orang lain untuk ya membawakan atau menghangatkan airnya dia juga tidak mampu, tidak punya uang, maka kondisi seperti ini adalah kondisi di mana seseorang boleh bertayamum. Jelas ya mas sekalian ya? Ini benar-benar ingat ya Pak ya, nanti khawatirnya ya nanti pulang berubah nanti, berubah kesimpulan. Ya. Makanya pentingnya terus belajar. Sekali ini kita bahas tayamum, ya, jenengan sepulang dari sini murojaah diulang lagi. Entah murojaahnya dengan melihat catatan, murojaahnya entah membaca buku, entah murojaahnya nonton video YouTube Ustadz yang membahas dengan tema yang sama, atau hadir di pengajian yang lain. Ya, yang membahas tema yang sama. Insya Allah dengan seperti itu pemahaman kita akan kuat dan kokoh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kondisi yang keempat, idza kana al-ma'u qariban minhu ila annahu yakhafu ala nafsihi aw irdihi aw malihi aw fawati rifqati aw hala bainahu wa bainal ma'i aduun yukhsha minhu. Ya. Ada airnya dekat, ya. Airnya ada, ya. Namun ada kekhawatiran terhadap keselamatan nyawanya, kehormatannya atau hartanya. Kalau dia mengambil air tersebut, dia akan mengalami bahaya. Misalkan
antara dirinya dengan air itu ada musuh atau ada binatang buas. Kalau memaksakan diri mengambil air, khawatir diterkam binatang buas. Ya, misalkan kita sedang berada di sebuah alam liar, Pak ya, alam bebas, ya. Kemudian kita mau berwudu di sungai, lah sungainya ada buayanya. Ya. Kalau kita maksain wudu di air tersebut, di sungai tersebut ngambil air, kita malah dicaplok sama buaya. Ya, buaya beneran Pak ya, bukan buaya darat, gitu. Ya. Maka kalau kondisinya benar seperti itu, ada bahaya yang mengancam nyawanya, maka kondisi seperti ini adalah kondisi di mana seseorang boleh bertayamum. Kemudian yang keberapa Pak? Yang kelima, idza ihtaja ilal ma'i halan aw malan li syurbihi aw syurbi ghairihi. Ya. Ada air, tapi kebutuhan air itu lebih kepada untuk kelangsungan hidup, untuk minum orang yang membawanya atau orang lain, atau bisa jadi hewan tunggangannya, misalkan. Ya. Kalau dipakai untuk berwudu, nanti nggak cukup untuk minum. Ya. Atau cukup baginya untuk minum dan berwudu, tapi nggak cukup untuk orang lain yang bersamanya. Ya, artinya airnya itu begitu sedikit jamaah sekalian. Ya, bukan pas-pasan, tapi bisa berkurang memang. Ya. Maka kondisi yang kelima ini adalah kondisi di mana seseorang boleh bertayamum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, kondisi yang keenam atau sabab yang keenam di mana seseorang itu boleh bertayamum, idza kana qadiran ala isti'malil ma. Ya. Apa lakinnahu khasya khurujal waqti bistimalihi fil wudu. Ya. Orang ini mampu menggunakan air, airnya ada. Ya, airnya ada, lakinnahu akan tetapi dia khawatir kalau dia memaksakan untuk mencari air, ya, mencari air itu waktu sholatnya habis. Ya, misalkan ada air tapi airnya ada di Bandar Lampung misalkan. Nah kalau mau berangkat ke sana nanti malah habis dulu waktu sholatnya. Ya sudah, ya, daripada tertinggal ya keutamaan melaksanakan sholat, dan memang sholat itu adalah waktunya sudah ditetapkan, tidak boleh mengerjakannya waktu sholat di luar waktu sholat itu sendiri, maka dia boleh untuk bertayamum. Fa innahu yatayammamu wa yusalli. Maka dia boleh bertayamum dan sholat. Wala i'adata alaihi. Dan tidak perlu dia mengulang sholatnya. Nah, ini kondisi yang keenam. Dia mampu menggunakan air, tapi air itu mungkin jauh. Ya. Kalau dia memaksakan untuk mengambil air tersebut, akan habis waktu sholatnya duluan. Nah, maka dia boleh untuk bertayamum. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan tayamum, as-sa'idul ladzi yatayammamu bihi. Ya. Sa'id atau tanah seperti apa yang boleh digunakan untuk tayamum? Ya. Debu seperti apa yang diperbolehkan untuk bertayamum? Ya. Apakah debu bekas bakaran kayu itu boleh untuk tayamum, Pak? Ya. Atau debu bekas bakaran jasad orang itu boleh nggak untuk tayamum? Nah, maka kita lihat di kajian ini. Yajuzu tayammumu biturabit tahir. Bolehnya bagi seseorang itu bertayamum dengan menggunakan turabut tahir. Biturabit tahir, dengan tanah yang suci. Ya. Berarti tanah yang tercampuri dengan najis atau tanah yang kejatuhan di atasnya najis, maka tidak boleh digunakan untuk tayamum. Sebagaimana air yang kejatuhan najis, dia tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dan air tersebut tidak suci. Ya. Wa kullu makana min jinsil ardi. Dan segala jenis tanah yang ada di muka bumi ini boleh digunakan untuk tayamum. Ya. Ada tanah apa Pak di Indonesia sendiri banyak warna tanah ya Pak ya.
ada tanah merah, ada tanah tanah apa Pak? Tanah liat, ya, tanah lempung dan sebagainya. Yang penting jangan tanah sengketa saja. Ya. Termasuk juga nanti kalau di pembahasan fikih mazhab Syafi'i itu ada air yang tidak boleh dipakai. Padahal air itu suci dan mensucikan. Ya, dan air itu cukup untuk berwudu, tapi tidak boleh dipakai. Apa itu? Air dari hasil mencuri. Ya. Kalau air itu dihasilkan dari merampas atau mencuri, tidak boleh dia menggunakannya untuk berwudu. Dan bisa jadi ditarik hukumnya kepada ya debu. Kalau debu itu didapatkan dari hasil maling, ya, dari hasil mencuri, maka tidak boleh bersuci dengan ya debu atau tanah seperti itu. Tanah yang dihasilkan dari maling. Ya. Tanah sengketa mungkin ya. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa saja jenis tanah yang boleh? Karomli seperti pasir, wal hajari seperti batu, wal jissi dan seperti kapur. Ya, kapur itu boleh. Ya, liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayammumlah kalian sa'idan thayyiba, dengan tanah yang suci. Ya. Wa qad ajma'a ahlul lughah, para ulama ahli bahasa sepakat ala anna sa'ida wajhul ardi, bahwasanya yang dimaksud dengan sa'id itu adalah permukaan tanah atau permukaan bumi. Ya. Yang ada di permukaan bumi, permukaan tanah berupa pasirkah, tanahkah, atau batukah, ya, atau jis tadi, kapur tadi, boleh. Ya, selagi dia bagian dari bumi ini, atau dari tanah, masih bagian dari jenis tanah. Maka jamaah sekalian, mohon maaf, ya, debu yang ada di karpet ini, ya, debunya kalau bukan debu tanah, debunya adalah debu apa namanya ini? Ya, kan ada debu ya, seperti ini Pak. Tidak boleh digunakan untuk tayammum. Ya. Termasuk juga adalah debu dari kayu bakaran, itu tidak bisa digunakan untuk tayammum. Lah kenapa? Karena itu bukan tanah. Ya, kemudian yang kedua malah irang malahan. Cemang-cemong bayang. Ya. Arang dan sebagainya ini tidak masuk dalam pembahasan ini. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaifiyatu tayammum. Selanjutnya kita bahas tata cara dari tayammum ini. Alal mutayammim ayuqaddiman niyat. Bagi orang yang ingin tayammum, hendaknya dia dahulukan niat. Niatnya adalah untuk istibahatis salat, untuk bisa melaksanakan salat. Wa taqaddamal kalamu 'alaiha fil wudu. Ya, dan pembahasan tentang niat ini sudah kita bahas tuntas di bab wudu. Summa yasmillahi ta'ala, summa yusammillaha ta'ala, kemudian dia ya membaca nama Allah, mengucapkan bismillah. Wa yadribu biyadihi as-sa'ida at-tahira, kemudian dia memukulkan kedua telapak tangannya ke atas tanah yang suci tadi. Wa yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ila rasighaini. Ya. Kemudian dia usapkan tanah yang tadi dia tepukkan tadi itu ke wajahnya dan kedua telapak tangannya ini. Ya, maaf, kedua tangannya ini. Ya. Walam yariddu fi dzalika al-asahu wala asrahu min hadisi Ammar radhiyallahu anhu. Dan tidak ada hadis yang lebih sahih, kata penulis buku ini, ya, melainkan dan lebih jelas keterangannya, melainkan hadis dari Ammar radhiyallahu anhu. Ya. Ajnabtu falam asubbul ma fatamaka'tu fis sa'id wa sallaitu fadakartu dzalika lin nabi. Ya. Kata Ammar radhiyallahu anhu, saya pernah junub dan saya tidak mendapatkan air, akhirnya saya guling-guling di tanah. Wa shallaitu, kemudian saya salat. Fa dzakartu dzalika lin nabi, kemudian saya mengadukan hal ini kepada Nabi.
Faqala, kemudian Nabi mengatakan, inna maka yakfika hakada. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan mencontohkan tata cara tayamum. Bagaimana itu? Wa daraban nabiyyu bikaffaihi al-ardha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke atas tanah. Ya. Wa nafakha fihima, kemudian Rasulullah meniupnya. Ya. Summa massa bihima wajhahu, kemudian Rasulullah usapkan ke wajahnya dari atas, ya, sebagaimana wudu. Ya. Wa kaffaihi, dan kedua telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara tayamum. Meskipun nanti dalam pembahasan yang lain, dalam kitab yang lain juga dijelaskan bolehnya menepukkan tangan dua kali. Tepukan pertama untuk wajah, kemudian ambil lagi tepukan yang kedua, kemudian untuk tangan. Ya. Dalam madhab Syafi'i dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala diterangkan untuk tangan itu, ya, tidak cukup hanya kedua telapak tangan, akan tetapi diusapkan sampai ke siku. Ya, sebagaimana orang itu berwudu. Tapi yang masyhur, yang diajarkan, ya, mungkin sejak kita kecil dulu adalah, ya, cukup dengan mengusapkan ke mana, Pak? Ya, kedua telapak tangan kita ini. Ya. Sampai dengan apa nih Rasulullah ini namanya, Pak? Pergelangan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita bahas ma yubahu bihi tayammum. Apa saja yang diperbolehkan bagi orang yang bertayammum. Ya, dijelaskan di sini at-tayammumu badalun minal wudu. Tayamum itu adalah badal pengganti dari wudu. Wal ghuslu inda adamil ma, dan pengganti dari mandi ketika ketiadaan air. Fayubahu bihi ma yubahu bihi ma. Maka orang yang telah bertayamum boleh baginya melakukan ibadah-ibadah sebagaimana orang itu boleh melakukan ibadah setelah dari wudu dan mandinya. Ya, misalkan orang sholat, ya, dengan wudu, maka orang yang sholat dengan tayamum pun boleh. Ya, karena memang tayamum itu badal pengganti. Minas sholati, boleh bagi orang yang tayamum itu melaksanakan sholat. Wa masil mushafi, atau memegang Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran juga boleh. Ya. Wa ghairihima, atau selain dari keduanya. Wala yushtaratu li sihhatihi dukhulul waqti. Ya. Dan tidak disyaratkan kesahannya tayamum itu setelah masuknya waktu sholat. Maka boleh tayamum kapanpun juga, ya, ketika kita hendak melaksanakan ibadah. Mau melaksanakan sholat duha, misalkan tidak ada air tadi, atau tidak mampu memakai air, maka dia boleh bertayamum untuk melaksanakan sholat duhanya. Atau mau membaca Al-Quran, ya, kebetulan tidak bisa berwudu karena ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air sebagaimana yang telah kita jelaskan, maka boleh baginya bertayamum. Tidak mesti atau tidak disyaratkan, ya, kesahannya tayamum ketika sudah masuk waktu salat. Walil mutayammim ayyusalliya bitayamum, ya. Dan orang yang tayamum itu boleh dia melaksanakan dengan tayamumnya atau dengan sekali tayamumnya masya'a minal faraid, dari beberapa salat wajib, ya. Wan nawafil, dan beberapa salat sunnah. Meskipun dalam perkara ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ya, tayamum itu satu kali tayamum hanya boleh untuk satu salat fardu. Tapi Sayyid Sabiq mengatakan boleh dengan satu kali tayamum melaksanakan beberapa salat wajib dan beberapa salat sunnah. Fahukmuhu kahukmil wudu. Ya. Kenapa boleh demikian? Karena sekali lagi tayamum itu badalun, pengganti minal wudu wal ghusli, pengganti dari wudu dan mandi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, pembahasan terakhir dari sini adalah nawaqiduhu, pembatal wudu. Ya. Yanqudu tayammumu kullama yanqudul wudu. Ya. Tayamum itu bisa batal dengan segala hal yang bisa membatalkan wudu.
ya ngentut lah, ya, atau buang air besar atau buang air kecil, ya, atau segala hal yang menjadikan wudhu kita batal, maka batal pula untuk tayamum. Ya, kita sudah bahas Pak ya di pertemuan yang lalu hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Maka hal-hal tersebut juga bisa dipakai, ya, atau berlaku untuk batalnya tayamum. Ya. Kama yanquduhu wujudul ma, sebagaimana batalnya tayamum ini ketika airnya ada. Liman faqadahu, bagi orang yang sebelumnya kehilangan air atau tidak mendapatkan air. Ya, dari pagi sampai malam ini tidak ada air misalkan untuk berwudu. Ya, tidak ada air untuk bersuci. Maka dari pagi misalkan sampai Isya ini kita tayamum. Besok paginya kita dapati ada air. Ya, maka tidak boleh kita untuk bertayamum. Melainkan hendaknya berwudu. Ya. Lakin idza shalla bitayammum summa wajadal ma. Ya, akan tetapi kalau ada orang yang telah melaksanakan sholat, ya, dengan tayamumnya, summa wajadal ma, kemudian dia dapati air, selesai sholat maghrib, ya, pulang dari masjid, ternyata ada air, ya, entah turun hujan atau memang sumber airnya didapati, ya. Au qadara ala istimalihi ba'dal faraghi minas sholat, ya. Atau bagi orang yang tadinya tidak mampu menggunakan air, qadarullah ternyata setelah itu mampu. Ya, pertanyaannya apakah sholatnya yang tadi itu harus diulang? Maka jawabannya la tajibu alaihil i'adatu. Maka tidak wajiblah baginya itu mengulang sholatnya yang telah dilaksanakannya. Tapi kalau misalkan orang itu belum sholat, belum takbiratul ihram, baru mau persiapan sholat, ya, turun air hujan, sholatnya dilanjutkan dengan tayamum atau ganti wudu, Pak? Ganti wudu. Nah, insya Allah jelas Pak ya jamaah sekalian. Kita berikan waktu untuk mungkin sesi tanya jawab terkait tentang tayamum ini. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita tentang tayamum. Ya, selanjutnya bila ada dari jamaah yang ingin bertanya terkait materi kita atau materi sebelumnya, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau ada orang yang sakit di rumah sakit gitu ya, sedang menjalani perawatan di rumah sakit, ya, sementara tidak ada tanah, kalau mau keluar terlalu jauh atau menyusahkan, bolehkah ada orang yang membawakan tanah atau debu yang suci untuk tayamum? Maka jawabannya boleh. Ya, dengan syarat tadi orang itu memang tidak mampu menggunakan air karena sakitnya tadi. Itu Pak ya. Sebagaimana boleh juga bagi orang yang sakit itu misalkan dia mampu menggunakan air, cuman tempat airnya jauh, akhirnya ada orang yang membawakan air untuk dia berwudu. Boleh enggak dia berwudu dengan itu? Boleh jawabannya. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Betul. Ya, insyaallah pertanyaan yang bagus. Bila ada orang yang junub, kemudian dia tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, apakah tayamumnya itu seperti orang yang mau sholat tadi, ya, tayamum biasa yang telah kita contohkan atau bagaimana? Ya. Ada dua pendapat jamaah sekalian. Yang pertama itu dia guling-guling di tanah sebagaimana orang mandi membasahi dirinya dengan air. Ini dipenuhi dengan debu. Tapi cara ini diingkari oleh Rasulullah SAW, yaitu tadi perbuatan Ammar bin Yasir. Kemudian Rasulullah mencontohkan, ya,
cara orang yang junub tidak ada air untuk bersuci, maka hendaknya dia tayamum dengan tayamum yang tadi kita contohkan. Ya, bukan dengan nyiramkan debu ke tubuhnya atau dia guling-guling kayak ayam gitu Pak ya. Ayam mandi berwudu. Nah, gitu ya jamaah sekalian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi ada lagi, silakan. Kalau tayamum di dalam mobil di situ gimana? Misalnya dari kanan ke keterangan yang membolehkan tayamum tadi kayaknya nggak masuk. Bagaimana tayamumnya orang yang di dalam bus? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama kita identifikasi dulu. Ya, ini kategori orang yang sedang safar. Ya, misalkan dia dalam keadaan safar. Safar itu adalah salah satu kondisi masyaqqah, ya, atau kondisi kesusahan. Di antara susahnya adalah susah untuk mendapatkan air. Maka lihat dulu di bus tersebut, ya, di bus tersebut atau dirinya sendiri bawa air enggak yang cukup untuk berwudu. Ada air tidak yang dia gunakan cukup untuk berwudu. Kalau ada air yang cukup digunakan untuk berwudu, jamaah sekalian, ya, dan cukup juga untuk dia minum, artinya dia membawa kelebihan air, untuk minum ada, untuk bersuci ada, ya, maka dia tidak boleh bertayamum. Tidak boleh bertayamum. Dan alhamdulillahnya untuk bus-bus hari ini jamaah sekalian, khususnya antar kota Pak ya, misalkan dari Lampung ke Jakarta atau dari Lampung ke Jawa Tengah itu biasanya di busnya itu disediakan kamar mandi dan di situ disediakan air, dan airnya insya Allah cukup untuk berwudu. Maka kondisinya seperti itu, kalau memang kondisinya seperti itu, dia tidak boleh bertayamum. Ya, jelas Pak ya? Ini kondisi pertama. Kondisi kedua jamaah sekalian, ya, kondisi kedua, ya, tidak ada air atau ada air taman cukupnya untuk minum. Ditambah lagi ternyata kendaraan kita ini adalah kendaraan yang ya bablas terus saja, tidak peduli waktu sholat, kan ada kayak gitu Pak ya. Ya, mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau duhur, mau asar tetap bablas woy. Ya, maka bagaimana? Kita kalau nunggu sampai berhenti di terminal selanjutnya kehilangan waktu sholat, kehilangan keutamaan untuk sholat. Dan tambah lagi tadi kita tidak ada air yang cukup untuk berwudu, maka bismillah dia boleh bertayamum dengan debu yang ada di bus tersebut. Ya, di bawahnya, ya di bawah jok apa namanya, biasanya bekas debu-debu sendal dan sebagainya itu, dan selagi itu suci, kita yakini itu suci, maka boleh baginya untuk bertayamum. Orang seperti ini dihukumi sebagaimana kondisi pertama, orang yang tidak mendapati air. Gitu Pak ya. Wallahu alam, mudah-mudahan memuaskan Pak ya. Jadi dilihat dulu, diidentifikasi dulu. Ya. Satu lagi mungkin? Ya. Berkaitan dengan junub tadi, seorang yang junub terus dia berwudu setelah itu dia tidur, dia belum mandi gitu. Dia langsung tidur, setelah dia wudu langsung tidur, dengan posisi tidur dia walau dia meninggal dengan keadaan belum mandi junub, tapi dia sudah berwudu. Sebelum dia berwudu dia tidur, dia malas mandi atau kedinginan kalau malam gitu. Nah, terlalu dia meninggal malamnya, karena posisi belum mandi junub, itu gimana kondisi meninggalnya? Apakah dia dengan keadaan suci atau tidak? Termasuk sunnah jamaah sekalian, kalau yang sebagaimana yang disebutkan tadi, berarti orang tersebut telah melakukan sunnah. Apa itu? Sunnahnya orang yang junub dan dia belum sempat mandi, hendaknya berwudu dulu. Sebagaimana pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada Rasulullah, bagaimana hukumnya orang yang tidur ya dalam keadaan junub, hendaknya dia wudu dulu. Ya, benar apa yang telah dia lakukan. Namun qadarullah kalau meninggal dunia bagaimana? Apakah dia dalam kondisi suci atau tidak suci? Jelas dia dalam kondisi tidak suci. Oleh karenanya disyariatkan dimandikan jenazah tersebut. Ya. Cara mensucikan jenazah tersebut adalah dengan cara dimandikan. Dalam mandi itu ada wudu, yang ada mandi besar. Memandikan mayat kan seperti mandi
mandi besar jamaah sekalian. Maka tidak masalah insya Allah jenazah tersebut ya selagi dia muslim dan dia banyak melakukan amal soleh, terlebih lagi tadi sebelum tidurnya yang mengantarkan kepada meninggal dunianya, dia awali dengan bersuci insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya, itu Pak ya. Ya. Jadi rasa bingung piye iki, wonge meninggal kok belum mandi, kon mandi dewe yang nggak bisa. Ya kita yang masih hidup memandikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi jamaah sebelum masuk Isya. Sudah masuk Isya belum, Pak? Sudah? Belum? Oke, satu lagi jamaah bila ada yang ingin bertanya. Ada? Cukup? Cukup. Kalau dicukupkan, ya kita akhiri majelis kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, menjadikan kita semakin paham, menjadikan kita semakin cinta dengan Islam ini, dan menjadikan kita semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار 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 وضية